reminder. Baik, selamat malam Pak Haryadi. Ini guru saya juga. Guru saya kenal Pak Haryadi cukup lama di Asosiasi Manajemen Indonesia, tentunya yang AMA Indonesia. Beliau adalah sesepuh saya. Nah, sebelum mulai, waktu sepenuhnya saya berikan ke Pak Haryadi, saya akan bagi-bagi giveaway. Giveaway ini adalah ada kopi kali ya. Kalau nggak kopi apa, snack apalah. Saya lihat stok saja, tapi yang pasti ada kopi. Syaratnya adalah mengganti ongkir ya, hanya mengganti ongkir. Oke, mengganti ongkir. Oke. Giveaway pertanyaannya adalah Pak Haryadi wajahnya sudah tampil kan di sini. Nah, tampil wajah Pak Haryadi ya. Nah, tentunya tadi kalau temannya Pak Haryadi itu Pak Dokter apa Herman ya. Ya, betul. Ini pasti tahu, kalau Herman pasti tahu lah. Tapi risiko juga ya nggak apa-apa Pak Herman. Pertanyaannya adalah tahun berapakah Pak Haryadi lahir? Jawabnya lewat chat. Nah, yang jawab benar pertama itu yang dapat giveaway. Pemenang giveaway kirim alamatnya lengkap ya, jadi kelurahan sama kode pos ya. Silahkan jawab di chat. Giveaway pertama adalah tahun berapakah Pak Haryadi lahir? 1971. Wah. 71 berarti usia berapa Pak Haryadi? Ya, baru 50. Enggak ya? 43, Pak. 43. 53 lah. 53, ya. 771 kan ya? Ya, 53. Wah, Pak Haryadi 53, Pak Haryadi itu udah pasti di atas saya lah, udah kasih bocoran di atas saya. 71 awet muda di Pak Haryadi nih. 71 tahun 50, tahun 55, nanti biar Pak Haryadi sendiri yang jadi jurinya lah. Pak Junsong bilang tahun 50, Laksmi Sati tahun 55, Teguh Wijaya tahun 60. Saya pastikan yang dua udah kemungkinan besar salah. Pak Sugeng sama Pak Teguh udah saya yakini salah lah. Udah. Saya nggak berani ngelancangi, tapi tidak-tidaknya udah pasti salah lah Pak Sugeng. Pak Teguh punya kesempatan, masih ngisi, nggak tahu. Yang pertama kali betul ya, Pak Junsong 50. Kalau 50 berarti 73 ya. Oke. Kalau 55 berarti 69 ya. 9. Itu yang 65. 65 Pak Dewi Wati ya 65 berarti baru 59 juga. Mbak Dewi udah pasti salah, Pak Teguh udah pasti salah lah. Mbak Laksmi juga saya yakini salah lah. Pak Junsong nggak tahu nih kalau Pak Junsong. Pak Sugeng udah pasti salah. Pak Fediliu 64 pasti salah. Biar seru, biar seru. 75 pasti salah. 6 berapa 58? 58 68 nih Pak Frans Bilianto. Wah, ini orang Makassar nih. Tahun 58 kata. 58 ya? Pasti salah. Seru nih, seru nih. Pak Haryadi ini wajahnya bisa jadi game nih. Oke. Pak Teguh Wijaya tahun 45 katanya Pak Ando. Ando Sule tahun 47. Nggak tahu sudah ada yang benar belum? Sudah, Pak. Sudah ada yang benar ya? Iya, Pak Ando. Pak Ando. Pemenangnya? Siapa Teman Haryadi? juga dapat, Pak. Teman juga dapat ya, teman. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Pak Ando. Siapa pemenangnya? Pak Ando, Pak. Pak Ando tahun 47 berarti sudah 77. Ya. Wah. Pak Ando pemenangnya ya, silahkan kirim di WA 0816 131 4488 sesuai dengan di flyer ya. Kelurahan mana sama kode posnya kotanya ya. Oke, ganti ongkir ya Pak Ando ya. Kita akan kasih hadiah giveaway. Tuh bisa dibayangkan gara-gara mendalami Feng Shui itu umur 77 kayak begini. Makanya kalau bilang 40 ada 50, wah udah jauh nih. Saya aja gini-gini udah 65 nih saya di tahun ini. Beda 12 tahun, Pak, teman saya. Iya, Pak Haryadi beda 12 tahun, saya 65 loh. Ini gini-gini tuh tua juga ya ternyata saya. Enggak, masih remaja. Tapi oke, tapi tidak ada yang lebih tua ya. Oh, ada yang naksir lebih tua ya. 46, 45, 46 ya oke, beda titik lah 2 tahun. Oke, menarik sekali. Itu pemenangnya Pak Ando ya gitu. Oke. Jadi Pak Haryadi ini adalah
guru saya. Boleh di slide ya, Pak Aryadi ya, slide-nya. Nah, who is he? Nah, siapakah Pak Haryadi? Yang pasti Ketua Dewan Panji. Panji itu PA3I. Ya, betul, Pak. Boleh mundur. Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Aku Pressure Indonesia. Wah, Aku Pressure Indonesia. Jadi ilmu notok tuh. Oke, kemudian Perpari, Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Refleksi Indonesia. Dan Pak Haryadi juga adalah sebagai ketuanya ya, dulu ketua untuk asosiasi Ya, refleksi ya. sejauh Se-Indonesia, Pak. Indonesia malah. Di 20 provinsi, Pak. Oke, luar biasa ya. Pengurus Badan Pengurus Cabang AMA Indonesia, cabang Malang. Ini juga saya kenal melalui asosiasi manajemen ini. Ya. Next. Pak. Oke. Bukan area. Oke. AMA itu asosiasi manajemen yang isinya adalah para profesional tentunya. Ketua BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Malang. Wah, ini hubungannya dengan wali kota terus. Oke. Banyak kantau-kantaunya lah. Pengurus PSRTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Malang ya, Malang Kota, bersama Dr. Tandia ya. Ya, Pak. Ketuanya. Kemudian pengurus Paguyuban Sosial Pancabudi, ini apa namanya? Ini bersama Pak Dr. Herman. Pengurus kematian, Pak. Pengabdian dan sebagainya. Termasuk Oke. Ya, kalau di Bandung dulu Permaba ya. Organizational experience-nya, jadi pengalaman di dalam berorganisasi. Juga pimpinan pengobatan sosial. Wah, Minggu pagi di Stadion Gejayangan Malang dari tahun 98 sampai sekarang terus ya pengobatan sosial. Oke. Lembaga kursus dan pelatihan Sehat Harmoni Indonesia dan Balai Kesehatan sejak tahun 2007. Iya, Pak. Inilah kegiatan-kegiatan Pak Haryadi begitu luar biasa banyaknya sehingga itu yang membuat awet muda. Ya. Nah, Kita juga kemudian Pak Haryadi, jangan lupa sebelumnya Pak Haryadi Oh ada iya. masalah bukan ya, meluluskan 2030 siswa 90 angkatan yang sudah membuka praktek. Iya. Praktek akupressure dan refleksi. Iya. Pada saya terus terang Pak Haryadi, saya tuh ambil kursus workshop ya tentang reposisi tulang. Oh iya, Bang. Pijit yang spot massage. Ada sertifikatnya saya, cuman itu kan jadi ilmu doang nggak jadi duit. Reposisi tulang, saya belajar reposisi tulang ya. Iya. 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 Terus pembelajaran pijat, refleksi, akupressure. Oke, Pak Pressure kan si itu juga ya. Akupressure siapa si Ferry Wong ya? Ya, betul, Pak. Sama-sama. Ferry Wong. Udah Ferry Wong juga cukup beberapa kali ngisi di acara kita. Iya, Pak. Next, yang lebih menarik, membuka pengobatan sosial juga di Pasar Minggu Tugu Stadion Jayana. Jadi ini selain bisnis tentunya ada kegiatan sosial juga. Ya. Balancing of life nih ya. Ya. Jangan golek duit terus saya ya. Iya, kalau mau telepon silakan. Saya nomornya ini, Pak. Silakan di screenshot kalau ingin menghubungi Pak Haryadi. Siapa tahu ingin bertanya-tanya Feng Shui lebih dalam, lebih spesifik, hal-hal yang private, kan nggak bisa dibuka di sini ya. Sama Baik. nih, salah satu belum terungkap nih. Pak Haryadi adalah bisnis untuk kuliner, punya rumah makan. Pak Haryadi. Iya, betul. Dengan asli, Pak. Ya, saya pernah datang ke rumah makan sana yang ada museum sinematografinya ya. Museum Betul. Betul. Museum film satu-satunya di Indonesia. Oke. Monggo Pak Haryadi, waktu sepenuhnya Pak Haryadi berikan kesempatan nanti untuk acara tanya jawab Pak Haryadi. Baik, terima kasih. Jadi untuk para pencinta ini, menurut saya pencinta A2 set ngopi ya. Kalau nggak cinta sudah tidur ini. Nah, iya. Iya, baik. Kita tidak terlalu banyak bicara mengenai show ya, atau yang mujur karena sudah banyak artinya disampaikan teman-teman. Kita akan bicara dari sudut yang berbeda, yang mungkin belum pernah disampaikan secara jelas dan gamblang. Jadi menurut saya ini sangat menarik untuk
Semoga dalam 1,5 jam ini memberikan pencerahan dan Anda bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kenapa perusahaan nggak sukses, kenapa Anda menjual tidak terlalu bagus, ya. Tapi tadi ini sekali lagi ilmunya adalah ilmu dari Tiongkok, udah kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kebetulan sebagai seorang akupunturis, saya bisa bicara ini karena semua falsafatnya, termasuk Pak Ando ya. Pak Ando ini juga ahlinya. Baik, saya bicara dari dasar ilmunya dulu. Kalau kita tahu dasarnya, Anda bisa mengetahui siapa Anda bisa artinya memperbaiki masalah Anda, dan Anda bisa menjadi sukses. Itu saja. Jadi kalau kita bicara yin yang, itu seperti kehidupan manusia ya. Yin yang itu keseimbangan. Ya, seperti dunia ada malam, ada terang, ada hujan, ada matahari. Ya, kalau tidak seimbang banjir. Nah, itu namanya tidak seimbang. Ya, di dalam apa namanya terang ada gelap, di dalam gelap ada terang. Tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna berarti terang semua. Misalnya di dalam kekerasan ada kelemahan, di dalam kelemahan ada kekerasan. Ya contohnya apa? Misalnya Pak Mindi orangnya keras, tapi nanti kalau cucunya, Kong, belikan kue ya, atau belikan buku ya, pasti diberi. Meskipun kalau beli macam-macam nggak boleh. Itu contohnya di dalam kekerasan ada kelemahan. Ya, jadi menurut kita manusia begitu juga. Jadi orang dulu dari zaman kuno ya, 4.000, 5.000 atau mungkin 10.000 yang tahun, mereka melihat keseimbangan. Mereka keseimbangan alam. Oleh karena kalau alam tidak seimbang akan menjadi sakit. Alam tidak seimbang akan menjadi masalah. Begitu juga dengan rumah Anda. Begitu juga dengan badan Anda. Nanti Anda bisa tahu. Banyak orang ada yang tremor, ada yang pusing kepala, ada yang haid tidak teratur. Itu kebanyakan ya toh bisa juga karena emosi. Nanti akan saya ceritakan bahwa emosi akan membuat penyakit. Bisa penyakit jantung, bisa penyakit ginjal, bisa penyakit hati, bisa penyakit apa namanya lambung, limpa, ya, dan paru-paru. Jadi menurut kita, kalau kita seimbang, kita sembuh. Ini kunci jawabannya. Apa yang terjadi dari keseimbangan ini? Ternyata ini adalah 4 musim. Di Tiongkok itu ada musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Jadi itulah. Jadi kalau kita bicara 4 musim itu adalah keseimbangan. Jadi kalau kita bicara hanya di Indonesia hanya 2 musim ya, musim hujan dan musim panas. Tapi di Banyak Pak, Tiongkok area nih. Banyak ya, ada musim duren, nanti ada ya. musim diare, kawin. Iya. Nah, jadi orang dulu itu ternyata menggambar yin yang itu adalah keseimbangan musim. Banyak orang nggak ngerti ya. Nah itu, di dalam musim panas pun bisa terjadi hujan. Di dalam musim hujan pun bisa terjadi panas. Jadi selalu ada keseimbangan. Nah, kita bicara, ini menarik banget ya, bahwa ternyata keseimbangan kita, fisik kita, emosi dan intelektual ternyata juga seimbang. Misalnya Anda bangun tidur, misalnya fisiknya perhitungan saya 23 hari, maaf itu bukan 28 hari ya, 23 hari. Nanti pada waktu hari ke-12, Anda merasa bangun tidur nggak enak, sakit semua, pusing kepala. Nah, nanti hari ke-24 mulai baik. Jadi kalau Anda punya anak, punya karyawan, kalau misalnya emosi, marah-marah lah Anda, ya hari ke-14 turunlah semua dimarahi. Oh, ini papa mama kok marah-marah terus ya, ini pimpinan kok lagi emosi. Nah itu siklus, itu seumur hidup tidak bisa hilang. Intelektual aja itu. Mungkin Anda punya karyawan pada hari 16 ya naik, wah enak dicomong. Setelah itu pada hari ke-17 mulai turun, ya dicomong, ya apa Pak, apa Pak, jangan marah. Dan itu bisa dihitung, bisa. Dengan kalkulator bisa. Ya, kalau Anda ingin tahu. Oleh karena semua pengobat saya ajari ini. Mereka melihat perhitungan ini, wah ini Bapak lagi marah-marah. Loh iya, kenapa? Paranormal? Enggak. Tapi orang nggak ngerti dianggap paranormal. Itu adalah siklus kehidupan Anda. Jelas ya. Jadi kalau kita pada waktu kita intelektual, emosi, jelek, Anda membeli saham, Anda membuat satu perjanjian, Anda bisa jatuh atau Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lagi emosi, ya, kemudian intelektualnya lagi rendah, Anda bisa menjadi masalah di kemudian hari. Menurut saya itu yang perlu dijaga. Nah, filsafat yang kedua adalah filsafat 5 unsur. Ini menarik ya. Anda tahu kayu, ya.
Kayu saya letakkan di atas ya. Kayu akan tidak bisa hidup tanpa air. Jadi air menghidupi kayu. Air menghidupi kayu. Tanpa air, kayunya mati. Kayu yang hidup akan menghidupi api. Api tidak bisa hidup tanpa kayu. Kayu yang dibakar oleh api menjadi tanah, menjadi debu, menjadi abu. Di dalam tanah ada unsur logam. Logam emas, logam perak selalu dalam tanah. Nggak ada logam yang melayang ya. Nah, logam didingin keluar air. Itu ada falsafahnya 5 unsur. 5 unsur. Nah, ini kita tidak bicara terlalu panjang, waktunya pendek ya. Nah, ini dia. Nah, 5 bintang ya, bintang ya. Nah, dia. Ada yang namanya hukum menghidupi, ada yang membatasi. Semua akupuntur. Kalau Anda bicara soal akupuntur, kedokteran timur, ya pengobatannya bagaimana? Pakai unsur ini saja. Unsur ini bisa menyembuhkan penyakit dia. Orang sakit misalnya bel palsi, mencong, sembuh bisa. Orang kepala stroke bisa, bisa. Ya, itu ilmu-ilmu yang akupuntur yang sudah diselami kurang lebih 3.000 tahun yang lalu ya. Dan sekarang sudah ada S2, S3 akupuntur di Universitas Indonesia. Anda bisa bayangin ya, bahwa ilmu yang dahulunya dianggap ilmu apa namanya pinggiran yang tidak berdasarkan dengan ilmiah, sekarang sudah bisa diilmahkan, bisa dilihat dengan segala macam peralatan kedokteran modern. Ya, nah ini dia. Jadi Anda bisa melihat bahwa air itu adalah ginjal. Jadi kalau Anda kencing itu keluar dari ginjal. Jadi kalau masalah di ginjal, apa sebabnya? Bisa terjadi. Kemudian mata, hati, ya itu adalah kayu. Jadi kemudian api itu jantung, usus kecil. Jadi kalau orang mau sakit jantung, biasanya perutnya sakit. Benar nggak? Nah itu dia. Lidah. Jadi kalau kita sebagai seorang penyehat, kita melihat lidah, kita bisa tahu ada tekanan diri, darah tinggi, ada masalah di apa namanya muka Anda, di mana organ Anda bisa kelihatan semua. Kemudian limpa lambung tanah, mulut. Jadi kalau kita bicara soal otot, aduh sakit semua Pak, aduh ototnya sakit ya. Nah bisa juga karena makanan. Ingat. Tapi kalau kita bicara soal otot, otot itu hati. Anda marah, coba Anda marah, iya, marah, bukan ototnya, Pak, tapi tendonnya sakit semua. Jadi emosi menyebabkan kita sakit. Kalau Anda harus setiap hari marah-marah terus, sakit semua tendonnya, badan sakit semua, kemudian dibawa dokter, nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya. Nah, paru-paru juga begitu. Usus besar juga begitu. Jadi kalau kita emosi, nanti sebentar lagi saya masukkan, emosi, perut jadi bisa karena emosi, marah, sedih, Anda mencret, buang-buang air ke belakang. Nah, obatnya apa? Nggak ada. Emosi Anda harus diredam. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini dia. Ternyata 5 unsur itu secara filsafat adalah mata. Anda mata marah ya. Jadi kalau kayu kan selalu di atas. Kalau marah, kepala pusing. Nah, emosi marah menyebabkan kepala pusing. Kalau sudah pusing, jantungnya berdebar-debar ya di dalam kayu menghidupi api. Jadi kenanya ke jantung, Pak. Kenanya bisa ke jantung. Jadi Anda marah, kepala pusing, jantungnya berdebar-debar, darah tinggi, langsung stroke. Besok paginya digotong ke rumah sakit, mukanya mencong. Hati-hati ya, emosi. Terlalu gembira juga gitu, terkejut juga gitu. Oleh karena itu kenapa rumah di dalam, kalau kita bicara feng shui, rumah di pertigaan kenapa nggak boleh? Ya, kalau di pertigaan Anda bisa, rumah di pertigaan banyak nggak laku. Kenapa? Karena di sini tempat terima angin, wanginya kenceng. Kalau angin kenceng, jendela ditutup. Ya, kalau jendela tutup, rezeki nggak bisa masuk kata orang tua. Nah, ada tabloid, dir di sini ada orang tua. Ya, dir kaget, mati. Lah, itu dia. Jadi kalau mau kita berilah batu atau tanaman, pintunya geser. Nah, banyak yang rumahnya menjadi bagus. Ya, jadi kalau kita bicara soal mengenai feng shui, kita bicara secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah, itu bukan feng shui, itu namanya paranormal. Mohon maaf ya. Nah, berpikir juga gitu. Coba Anda, misalnya Pak putranya Anda, ya terlalu berpikir kecewa, apa yang terjadi? Sakit lambung. Orang sakit lambung karena berpikir, keinginannya tidak bisa terpenuhi. Pemikirannya jauh ke depan, cuma dipikir-pikir, akhirnya apa? Asam lambungnya keluar, makanan kurang, sakit lambung. Jelas ya? Nah, jadi lambung itu hati-hati. Waduh Pak, saya makannya betul-betul belum tentu betul-betul menjadi, tapi berpikir kecewa membuat itu. Ya, kemudian khawatir juga gitu. Anda kalau khawatir, kalau sedih,
Asma. Jam 3 mulainya asma. Jam 3. Jadi kalau waduh dikasih obat, epedrin, dikasih apa, nggak sembuh. Kenapa? Karena khawatir. Coba anak Anda, misalnya anak saya di Amerika ya. Ya, kalau dia nggak telepon, bisa-bisa saya mengi. Kenapa? Hati mau telepon sedih yo. Ya, nah, terus sakit perut. Ya, kemudian juga takut. Coba Anda takut. Kalau Anda takut, kencing-kencing, benar nggak? Masuk ke kuburan, gelap. Ya, masuk di mana? Kuburan, gelap, terkencing-kencing. Nah, itu rasa takut. Jadi, rasa emosi menyebabkan Anda sakit. Ini 5 unsur. Nah, nanti di dalam rumah juga gitu. Kalau Anda keliru penempatan warna hijau, warna merah, ya merahnya merah muda, misal pink, kemudian warna coklat, warna putih, warna biru. Oleh karena kenapa rumah saya tidak pernah menganjurkan rumah itu di atasnya gentengnya biru, karena air. Anda bayangkan, Anda di bawah apa namanya kesemprot air, apa yang terjadi? Masalah terus. Warnanya tanah itu netral. Di dalam 5 unsur tanah itu netral. Jadi warna yang bagus ada warna warna coklat, ya jelas ya. Nah, ini kalau orang nggak tahu, Pak, saya kepingin rumah yang modern, warnanya biru, ya atau merah, ya Anda seperti dibakar itu nanti, habis duit Anda. Dan warna-warna juga mempengaruhi. Jadi kalau Anda buka rumah makan, kemudian warnanya bagaimana? Anda buka perusahaan, ada jadi perhitungan ya. Pak Min, ada gedung 20 lantai misalnya. Pak, saya itu menempati gedung mana supaya sukses? Saya menjual di gedung mana pada tingkat berapa? Jangan asal, oh tingkatnya ini murah. Jangan. Amblas Anda, bisa amblas. Jadi setiap tingkatan ada hitungannya. Ada hitungannya. Ya, ada hitungannya. Setiap lantai 16 bagaimana? Masalahnya apa terjadi? Dan ini sudah dihitung ya. Jadi di Singapura, Hong Kong, Malaysia, Amerika pun memakai perhitungan ini. Cuma di sini karena dianggap apa namanya fungsi itu klenik lah, sesuatu yang nggak benar lah. Jadi orang percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi saya sudah sejak 98, hampir 26 tahun dan hampir ribuan ya. Ya, cuma saya nggak pernah promosi, ya tidak pernah promosi, ya Pak Mindi ya. Itulah. Jadi kita artinya saya membantu orang-orang dengan sepenuh hati. Nah, rasa juga begitu, asam. Anda terlalu banyak asam, apa yang terjadi? Ya, bisa kena lambung dan sebagainya. Rasa pahit, tapi 5 rasa, asam, pahit, manis, pedas diperlukan oleh tubuh Anda. Kekurangan satu unsur Anda masalah. Ya, kekurangan satu unsur Anda masalah, tapi terlalu banyak unsur akan menjadi masalah juga di dalam 5 unsur. Ini saya nggak terlalu panjang lebar ya. Suara juga begitu. Kalau Anda teriak, wah marah itu teriak, wah benar nggak? Kalau ada orang yang agak gendeng-gendeng sekarang ini banyak banyak calon-calon DPR saya lihat kemarin, guyu tertawa-tawa lah, jantungnya kena. Itu kalau nggak dijaga Pak, bisa-bisa terang dari besoknya meninggal itu. Nah, menyanyi. Nah, ini dia. Kalau Anda punya anak nyanyi-nyanyi di kamar mandi, jangan dimarahi. Dia lagi berpikir, dia lagi jatuh cinta. Ya, jadi nyanyi-nyanyi, nah, kalau Pak Min nyanyinya memang nyanyi bukan buat kamar mandi ya, tapi nyanyinya untuk para pemirsa. Jadi menurut kita menangis pun begitu. Coba Anda nangis. Nah, itu kenapa? Khawatir. Menangis tidak tertawa ya. Nah, merintih juga. Kademen, kedinginan. Nah, itu 5 unsur itu kalau Anda bisa tahu nanti hubungan dengan rumah Anda akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Hanya orang tidak pernah menggabungkan masalah ke 5 unsur ini dengan rumah Anda. Nanti saya gabungkan. Baik. Ini depresi mana penyakit liver. Jadi liver itu bisa kita tahu berlebihan ya. Muarah terlalu depresi. Aku tuh aduh saya ini kena apa mendapat tugas nggak selesai depresi. Ya loro jantung, perutnya sakit, liver bisa terjadi. Terkejut berlebihan dan jantung coba Anda kejutin orang tua. Besoknya mati ya, maaf ya. Nah, melamun penyakit limpa. Jadi perut, lambung itu ada hubungan limpa. Cemas, khawatir, perut juga bisa. Coba ada khawatir, cemas, nanti beol-beol. Ya, ke WC 3-4 kali. Ya, takut penyakit ginjal. Jadi ketakutan bisa membuat ginjal sakit. Hati-hati. Jelas ya? Nanti bisa ditanyakan kalau nggak jelas. Baik. Kita bicara sekarang adalah 12 show. Nah, banyak orang tidak mengerti apa sih show. 12 show itu apakah show nogo seperti nogo? Ya, kambing seperti kambing. Tidak, ini adalah 5 unsur. Ada unsur api, ada unsur logam, ada unsur tanah, ada unsur air menghidupi kayu. Nah, ada jin dan yang. Jadi kalau kita bicara show,
Ya toh, banyak orang keliru ya, banyak sekali keliru. Pak, show-nya tahun ini bagus tidak? Itu baru tahunnya. Anda punya jam lahir, punya show. Anda punya hari lahir, punya show. Bulan lahir ada show-nya. Tahun lahir pun ada show-nya. Jadi yang diambil orang kadang-kadang di koran atau yang di teman-teman itu yang bicara, Pak, tahun ini jelek, 25%. 75%, benar? Enggak benar. Harus dihitung dengan benar ya. Jadi supaya jangan sampai keliru. Waduh, menurut koran saya tahun ini show saya jelek, saya enggak kerja. Loh, siapa bilang? Ya, jangan percaya bahasa koran. Itu menjual koran, menjual berita. Supaya apa? Supaya laku. Ya, harus dilihat jam lahir. Yang penting hari lahir Anda. Yang penting hari lahir Anda. Hari lahir Anda itu siklusnya naik turun tadi loh. Nah, Anda lihat ya, siklusnya naik turun. Kalau kita turun, kita emosi amblas Anda. Tapi kalau kita naik, kita siapkan. Makanya strategi feng shui itu ada strategi bagaimana strategi Anda menyiapkan. Apalagi tahun ini ya. Kalau saya katakan harus menyiapkan jauh hari. Jangan gampang dipengaruhi situasi. Naganya itu naga tanah dan kayu. Ini berkembang banget ya. Kalau Anda bisa mengambil kesempatan, bagus banget. Jelas ya. Jadi ini show. Jadi kalau sekarang ya naga itu adalah tanah yang tahunnya kayu. Nanti apa namanya selanjutnya setelah itu air, eh, api ya. Jadi 60 tahun. Eh, naga kayu nanti muncul pada tahun 2084 ya, 2084. Jelas ya? Ini dia. Nah, ini dia. Menarik banget. Ternyata show itu ada hubungan dengan 5 unsur, dengan apa namanya musim. Jadi kalau naga, ular, kuda itu apa namanya panas, musim panas. Kebanyakan orang yang musim panas sering sakit di musim dingin. Orang yang yang lahirnya di musim dingin, misalnya anjing, babi, tikus, itu musim musim dingin ya. Kebanyakan sakit di musim panas. Menarik ini. Karena kenapa? Panas dan di udara itu mempengaruhi terhadap siklusnya kita, mempengaruhi fisik kita, emosi kita, intelektual kita, yang itu nggak pernah dibahas ya. Jadi menurut kita hati-hati. Jadi kalau Anda lagi sakit bukan karena apa-apa, karena diri Anda sendiri. Jadi perlu disiapkan, jangan mengambil satu keputusan yang tidak bagus, harus jaga diri, makan harus teratur, waktunya makan-makan, ya, waktu tidur, waktunya istirahat, waktunya zoom, ya. Jelas ya? Nah, ini penting, soalnya kadang-kadang, Pak, saya kok sakit-sakit terus ya? Wah, ada musim panas. Kenapa? Loh, saya sudah makan enak. Ya karena apa namanya api dan air ya panas dan dingin tidak bisa berinteraksi dengan itu jadi masalah dalam hidup Anda. Ya. Nah, kalau kita bicara Kaisar Wangti pada beberapa tahun lalu, kita ada 3 faktor pembentuk kualitas hidup. Namanya kebutuhan langit. Nah, ini dia. Kebutuhan langit adalah Anda lahir tanggal berapa, pada bulan berapa, pada jam berapa. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kalau saya di mana di Hong Kong, kadang-kadang operasinya sesar, dicari harinya supaya apa? Dihitung bagus, anaknya bisa jadi misalnya jadi konglomerat dan bisa terjadi. Kenapa tidak? Karena sekali lagi itu adalah dari keseimbangan yin dan yang-nya, unsurnya, dan kalau seimbang akan bagus. Percaya nggak percaya, kita sudah 28 tahun ya ngurus ini dan banyak orang kaget, kok bisa benar Pak? Bukan saya pinter, bukan saya membaca daripada ilmunya Kaisar Wang Tineging. Ya, kemudian ada perlindungan manusia. Perlindungan lain bisa dirubah, nggak bisa. Peta nasib, takdir, kodrat, apa saja bolehlah, nggak bisa dirubah. Kecuali kalau ada operasi sesar. Anda di dalam perut, Anda minta, Pak, besok saya, Mama, besok saya kepingin jadi konglomerat. Besok saya kepingin jadi kayak Pak Mindi, bisa? Oh, nggak bisa dong. Jelas ya. Saya kepingin jadi yang ganteng, ya nggak bisa. Itu sudah langitnya, nggak usah dirubah-rubah. Oleh karena kadang-kadang orang merubah wajah supaya cantik dan sebagainya, oh peruntungannya bisa hilang loh, bisa hilang loh keberuntungannya loh. Benar ini, iya. Ya, itu ada. Kemudian ada keberuntungan manusia. Manusia apa? Rencai. Anda meskipun tanggal lahirnya sama,
jamnya sama, satunya misalnya di Jawa, di Jakarta, satunya mungkin di pelosok pegunungan, ya sama, mestinya keberuntungan sama, tapi apakah orang tuanya sama? Ya, apakah istrinya sama? Istrinya bawa peruntungan enggak? Orang tuanya kaya disekolahkan, yang ini enggak kaya, enggak sekolah. Benar enggak? Yang satunya istrinya karena ini di desa yang pelosok, istrinya enggak pinter, bisa enggak kerja, di sini pinter. Nah, jadi belum tentu tanggal yang sama, hari yang sama, mempunyai nasib yang sama, tergantung. Nah, peruntungan manusia ada apa? Ya pendidikannya loh, kerja kerasnya dan doanya. Jangan lupa doa selalu pada orang tua. Ya baik yang sudah meninggal maupun yang apa namanya yang masih hidup. Contohnya Imlek kemarin jutaan ya ribuan ratusan juta pulang kampung untuk apa? Ya memberi hormat pada orang tua. Seperti Idul Fitri sama itu adalah keberuntungan manusia karena doa orang tua itu biasanya selalu manjur, selalu hebat dan menurut saya itu memang diperlukan oleh kita semua. Kemudian keberuntungan, nah ini yang disebut keberuntungan bumi, yaitu feng shui. Tata letaknya, ruangan. Nanti akan saya banyak cerita ya soal mengenai rumah. Anda bayangkan rumah Anda. Nanti Anda sudah membayangkan, saya ngomong sambil Anda bayangkan rumahnya ya. Rumahnya sendiri, jangan rumahnya tonggo. Ya, jelas ya bagaimana tata letak rumah. Nah, kalau kita bicara, karena hari ini kita bicara rumah, kita bicara melambangkan arah. Air itu melambangkan keberuntungan. Kalau kita dapat membaca, kita dapat membaca kemana air keberuntungan, maka sukses. Luar biasa. Sukses ya. Beruntung mami dapat muncul kebahagiaan sejahtera. Kalau rumahnya sekarang jelek, ya misalnya tidak bagus, ya bagaimana dia bagus? Nanti bisa diketahui, saya akan cerita. Akan jadi masalah, bertengkar sama keluarga, bertengkar dengan suami, bertengkar, bisa Anda bahagia? Nggak bisa. Ya, toh. Kemudian Anda di pekerjaan juga begitu. Bagaimana kalau gegeran sama apa namanya pegawainya bisa sukses? Nggak bisa. Jadi sekali lagi, apalagi kalau emosi, emosi marah-marah terus, pelanggannya pergi semua. Jadi itu harus diketahui ya. Jangan cemberut, beli 1.000, beli 10.000, mari, 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 silakan, silakan, silakan. Nah, ya, itu kalau itu Pak Min yang tahu itu ya. Jadi wajahnya iya. Nah, itu juga termasuk, Pak. Termasuk dalam perhitungan yang sudah ada. Termasuk dalam perhitungan yang sudah ada ya. Baik, apakah fungsi mistik? Ya, saya jawab, fungsi tidak mistik. Pengetahuan. Kalau kita bicara akupuntur, sama dasarnya. Filsafat Jinjang dari Mansur. Sama seperti rumah, sama. Ya, bagaimana peletakan makam. Ya, ada yang ekor naga ya. Kalau tidak salah rumahnya Pak Min di mana, Pak? Rumah Pak Kelapa Min Gading. Kelapa Gading, itu kepala naga katanya. Ekor naganya di sana loh, di mana mana itu di kota sana. Ya toh. Nah itu wah, ekor naga, kepala naga. Sama tempat-tempat Anda apa namanya tempat makam orang tua itu juga perlu ya dihitung ya supaya bagus ya. Jadi akupuntur itu ilmu yang sekarang diakui oleh seluruh dunia bahwa bisa menyembuhkan penyakit termasuk komplementer, holistik, astronomi. Kalau kita bicara soal feng shui, kita bicara mengenai perjalanan apa namanya planet. Ya, ini sudah masuk periode 9. Kemarin tanggal 3 Februari berlaku periode 9 sampai 2044, 20 tahun. Jadi rumah yang bagus kemarin mulai Desember itu mulai jelek, Pak. Mulai waduh masalah ya, harus dirubah bagaimana ya, begini dan begitu. Nah itu sudah mulai masuk periode 9. Yang kemarin sukses kok sekarang mulai jatuh, Pak. Kenapa, Pak? Sudah masuk periode 9. Kalau ini tidak dirubah sampai 2044 Anda juga tidak bagus. Jadi menurut kita rubahlah. Tapi periode 9 saya hitung tidak terlalu sulit ya, lebih banyak rumah hoki daripada rumah tidak hoki. Hanya caranya tidurnya di mana dan sebagainya. Ya, kemudian kita bicara geografi, tata letak. Ya, tata letak juga mempengaruhi ya di dalam ilmu. Jadi tata letak rumahnya apa, miring atau enggak atau bagaimana, arsitektur. Ini juga hubungan dengan feng shui. Ya, tahu arsitektur bagaimana bentuknya, bagaimana anginnya, bagaimana apa namanya pintunya, ya. Ya, kemudian juga psikologi. Nah, ternyata aku pun juga ada hubungan dengan psikologi ya.
Nah, kemudian juga ada hubungan dengan politik. Ya, saya kemarin ditanya, siapa yang menang? Nah, dihitung, Pak. Cuma saya tidak ngomong di sini, itu urusan politik ya. Ya. Ekonomi juga gitu. Sekarang orang-orang melihat ini tahun ini bagaimana? Ini sekali lagi yin yang dari 5 unsur yang bicara. Tahun emas, tahun naga bagaimana? Ini bicara. Ya, bicara dengan perhitungan-perhitungan yang akurat sekali. Ya, itulah. Kemudian juga teknik sipil untuk menggambarkan posisi rumah. Ya, jadi melakukan perakiraan dan perhitungan dan variabel yang tadi kita itu adalah feng shui. Jadi kalau orang bilang apakah mistik? No, karena ada 9 apa namanya ilmu yang bergabung di dalam feng shui. Nah, dulu dipakai menghitung makam supaya penuntannya sukses ya. Ya, mulai kan itu kenapa makam itu selalu di gunung, ya menghadapnya ke laut, belakangnya harus tinggi. Ada beberapa orang sukses ya. Ini sampai sampai heran saya itu. Pemilik perusahaan besar sekali. Ya, di belakangnya sama anaknya diberi tanaman di belakang makam itu. Setiap hari disiram air. Wah, jadi layaknya tuh gersang, Pak. Ini banyak tanamannya. Apa yang terjadi perusahaannya sukses? Ya, bisa dipercaya, bisa tidak ya. Nah, banyak sekali kalau kita bicara makam. Jadi harus mencari hari baik itu ya. Hari baik masuk peti kalau orang Tionghoa ya. Hari baik masuk peti, hari baik untuk pemakaman, harus jam berapa. Kalau perhitungan Jawa harus bagaimana, tidak boleh jelek, itu dipakai. Orang tanya, apakah perhitungan Jawa itu klinik? Enggak. Perhitungan Jawa itu sangat logik. Kalau Anda masukkan perhitungan Jawa ke komputer dan muncul, ini dibuat oleh Sultan Ageng tahun 1500. Hampir 2005, hampir berapa ya? Hampir 500 tahun. Bagaimana Sultan Ageng membuat apa namanya weton sampai 9 rumah? Saya nggak bisa jawab itu. Saya tanya, kok bisa benar Pak ya? Wah, ini tetua-tetua kita itu para bini sepuh, para apa nama kakek moyang kita itu belum ada komputer bisa ngitung weton. Oleh karena tadi saya baca, kenapa rebupon dipakai oleh Pak Jokowi buat pelantik 4 kali loh Pak, rebupon. Karena hari kelahirannya. Nah, itu dia. Percaya tidak percaya dipakai sampai hari ini ya. Nah, kemudian rumah yang baik lah ini kita sudah mulai melihat rumah yang. Jadi kalau Anda beli rumah, Anda harus lihat sesuai nggak dengan kita. Ada orang barat atau orang timur, harus dihitung itu. Orang barat dan orang timur. Rumah yang menghadap barat akan bagus buat orang yang menghadap barat. Tapi kalau Anda membeli rumah menghadap barat untuk yang kelahirannya timur, nah itu bisa dihitung, Anda tidak sukses. Hadap rumah. Saya sekarang Anda bayangkan rumah ya. Sekarang saya coba membayangkan rumah Anda. Rumahnya Pak Min. Nah, Anda masuk rumah, Anda lihat dulu pagernya. Pagernya apa? Pagernya seperti air atau ada runcing-runcing kayak pisau. Ya, Anda itu sekarang pakai apa? Kayak tombak itu, Pak. Itu api. Ya, ada yang kenceng, ya, ada yang bergelombang. Nah, yang bagus yang mana? Nah, kalau runcing-runcing, Anda masuk sudah runcing. Ini saya mendapat banyak kasus ya. Ada banyak 3 perusahaan beras di satu daerah. Satunya memasang dan satu supermarket. Nah, ini kenyataan, Pak. Saya heran juga. Dia memasang apa namanya runcing ke depan, pabrik di depan amblas, habis. Saya didatangkan. Ini orang ini ada apa usaha sama-sama kok satunya menghantam dengan apa namanya dengan tombak. Jadi kayak besi, apa pipa diberi besi Pak, kemudian dikasih neon. Kelihatannya neon tapi itu besinya menghantam Pak. Saya katakan kasih yang lebih besar. Sekarang amblas di depannya. Ada supermarket begitu, di atasnya diberi kayak bendera, Pak. Wah, bagus. Yang satunya amblas. Saya ditanya bagaimana? Kasih lampu di atas. Di atas lantai 4 kasih lampu hantam di sana. Nah, sama-sama kuat. Nah, ini contoh bahwa ternyata pagar itu mempengaruhi. Anda masuk juga banyak orang yang keliru masuk rumah Anda buka seret, ya toh? Ya buka. Anda masuk ke garasi mobil. Ini yang sering kejadian. Saya pernah menemui masuk garasi mobil, orangnya biasanya malas, wah masuk aja ke belakang lah, lewat apa namanya tempat tidur pembantu.
lewat gudang, lewat kamar mandi, lewat apa namanya tangga putar. Habis Anda, habis. Rumah penting ya. Tapi kalau Anda masuk situ, kasihkan mobil, Anda masuk ruang tamu. Kan merasa, waduh ini fotonya anak-anak, fotonya saya berkarya, merasa nyaman nggak? Nah, itu penting juga. Jangan sekali-kali masuk rumah lewat apa namanya lombongan, lewat bagian samping itu. Ukuran pintu, nah, ada ukuran meteran itu, ada meteran fungsional, ada. Saya lihat beberapa kali di Amerika, maaf ya di Amerika, saya sering ke sana, ukuran pintu. Ini pintu sakit. Ya sakit beneran, Pak. Ruangannya sing situ sakit. Jadi 4 rumah yang jaraknya hampir 100 kilo, kan di sana tertata seperti bagus ya, bukan seperti di Indonesia ya, ngalor ngidul apa bentuknya. Empat kamarnya sakit pada hari itu. Maksudnya pada tahun itu ya. Nah, ternyata keliru. Pintu dibuka. Ada yang, nah, kadang-kadang pintunya dibuka keluar. Anda sekarang coba bayangan pintu dua, anginnya keluar. Jadi ada rezeki masuk, dibuang. Harusnya pintunya ukuran pintu, ukuran rongnya, itu dihitung benar Pak. Anda mau yang bagaimana? Anda mau sakit? Saya pernah menjumpai satu orang ya sudah masuknya ke lewat lewat samping, lewat dapur, lewat tetangga, pintunya yang bagus sih nggak pernah dibuka. Waktu saya buka sana kotorannya di bawah pintu kira-kira setengah senti. Oh, saya katakan tutup pintu itu, Pak. Saya nggak punya duit lagi bangkrut ya Pak. Tutup sudah beli kayu dipalang saja, dikurangi ukurannya. 1 minggu kemudian dia kata 1 minggu Pak, hanya 1 minggu. Saya dapat pekerjaan di Singapura Pak. Bagaimana begitu? Ya, jadi rumah juga gini. Banyak sekali mobil. Nah, mobil itu kadang-kadang harusnya masuk ke dalam, tapi ada sopir yang menghadap keluar, menghadapnya keluar, nggak bagus, Pak. Jadi Anda nggak kerasan di rumah, mobilnya menghadap keluar, nggak kerasan, bolak-balik mau keluar. Kalau menghadap ke dalam, sudah tutup, jegrek, sudah. Nah, jangan sekali-kali meletakkan mobil menghadap keluar, itu juga nggak bagus. Masuk rumah, Anda lihat juga, ada lampunya nggak, ada tempatnya nggak. Nah, air, nah ini sekarang banyak orang memasang kolam kolam ikan. Kolam ikan itu tidak semua rumah bagus untuk kolam ikan. Tidak semua rumah, tidak semua rumah. Ya, ada yang hadapnya ini yang penting. Nah, kemudian saya pernah satu usaha koran. Saya menghitung satu ditanya oleh koran nasional. Airnya ada kolam, airnya itu menghadap keluar. Jadi kalau ini nyemprot, ini kan misalnya bangunan ya. Nah, ini nyemprotnya harusnya menghadap ke dalam, kan jauh keluar. Rugi terus, Pak. Airnya terbuang. Jadi harus menghadapnya ke dalam. Ya, penting menghadap ke dalam. Kalau Anda punya akuarium kecil di depan rumah, berilah campuran air atau itu apa roda itu yang menghadap ke dalam. Jelas ya. Nah, masuk rumah. Masuk rumah, ada rumah masuk masuk rumah, Anda bayangin ini rumah yang biasanya rumah yang kecil-kecil. Masuk langsung ada kamar, langsung WC. Habis Anda. Anda datang dengan bawa rezeki, masuk WC, dibuang, habis 25%. Nah, masuk rumah, kelihatan, langsung ke belakang, pintunya satu jadi satu, apa namanya, sejajar. Jangan. Itu juga membuat masalah. Ya, kemudian setelah itu tempat tidur. Nah, peletakan dapur, peletakan air juga ada pengaruhnya. Jangan rata, harus turun satu tuh atau naik satu. Terserah. Anda kalau apa dapur itu biasanya kan Anda kan tidak goreng sendiri kan pembantu, tadi lebih rendah ya, airnya lebih tinggi. Tapi kalau tidak airnya lebih rendah buat cuci itu loh. Ya. Nah, kalau pembantunya pendek, tinggi itu, apa semua airnya kena kan tidak enak ya. Itu juga penting. Kemudian masuk kamar tidur. Banyak lah ini saya menemui banyak masalah di kamar tidur, apalagi kamar tidur yang jomblo. Nah, siapa yang jomblo dan yang jomblo ya? Yang dipasang adalah bintang film yang sudah menikah, foto-foto yang sudah menikah. Bayangin, nanti karena pemikiran dia ini cantik tapi sudah menikah, dapatnya apa? Janda, dapatnya duda. Hati-hati loh. Ya, jangan memasang gambar-gambar bintang film yang sudah menikah. Nanti oleh wong menikah karena dia merasa, wah ini bagus ya, jadi saya cari yang ini tidak apa-apa lah. Wow,
Peletakan tempat tidur penting banget ya, lampu-lampunya, hadapnya, adakah perlu spraynya. Nah, ini tergantung dari tanggal lahirnya. Banyak orang sakit ya. Saya pernah menemui seseorang di Bali. Ya, dia punya perusahaan roti yang luar biasa, mensuplai semua hotel di Bali. Ya, kamarnya anaknya, ini anak sendiri yang minta diberi apa namanya selambu biru. Selambu biru, ranjangnya biru, ininya apa? Temboknya biru. Di situ dia narkoba, Pak. Sampai orang tuanya bagaimana anak saya itu narkoba. Saya pindah ke daerah Jember, rumahnya putih bagus, narkobanya hilang. Ternyata dia masuk di dalam tempat tidur yang air, seakan-akan tenggelam. Karena tenggelam, dia itu merasa harus berpegang pada siapa. Ketemu orang narkoba. Akhirnya apa? Ketemu orang narkoba, ya jadi narkoba, Pak. Jadi warna penting ya, warna kamar penting. Jangan warna kamar disesuaikan dengan keinginan Anda, anak-anak. Jangan. Ya, harus dihitung lagi warna kamarnya untuk anak-anak yang bagus supaya anak pintar, ya, enggak nakal, ya, maksudnya enggak nakal, enggak main game saja, enggak mau belajar. Wah, itu kan nakal. Ya kalau sekarang zamannya kalau dulu wah kali piro-piro nyolong duitnya bapak air. Kalau sekarang mungkin ya main game lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke apa namanya tempat ruang tamu ya. Cari banyak rumah yang tidak punya meja kerja. Hati-hati. Banyak rumah meja kerjanya di mana, Pak? Di kamar tidur. Bayangin. Meja kerjanya di kamar tidur. Anda kamar tidur ada meja kerja. Ngurusi kerjaan lupa istri. Ya, lupa istri, ngono kusuk, wah, gedue, apa namanya kalau istilahnya, wong Jawa itu buat dua, wah, hampir ini, kok sih, Mak? Istrinya, ayo, ayo, malam minggu lah, ngusik, Mak, dulu mari-mari lah. Kemudian juga, Anda sering, ini yang sering kejadian, tidur depannya ada televisi. Nah, ini juga penting ya, ini sakit nanti. Lihat televisi, wah enak, selalu. Pagi-pagi sakit bahu, Pak dokter sakit bahu, Pak. Sakit pinggang, Pak. Pak mana enggak bisa sembuh. Salah, Pak. Salah posisi nonton televisi. Nah, bayangin itu. Jadi televisi kalau menurut saya, ya kalau waktunya mati ya dimatiin. Tapi kadang-kadang kalau filmnya bagus dinyalain tuh ngurusi televisinya daripada ngurusi ini teman dekat Anda. Bayangin itu. Itu yang terjadi. Jadi wah, yang istri nonton televisi, wah, wis kata urusi. Wah, apa yang terjadi? Masalah dong, bertengkar sampai di kantor bertengkar lagi sampai di kantor cemberut ya sampai di kantor sudah cemberut dimarahi karena terlambat karena wah akhirnya apa Anda dikeluarkan Anda nah urusannya apa nonton film di televisi di kamar tidur hati-hati ini ya jadi menurut saya banyak sekali fungsi itu yang secara ilmiah letak rumah tak lupa ya Mbak, saya tidak pernah menganjurkan beli rumah yang gangnya buntu, yang jalannya miring. Nah, jalannya miring, rumahnya kenceng. Nah, ini juga nggak bagus sekali. Karena kalau jalan kalau sudah buntu, tempatnya air kotor masuk di situ semua. Saya katakan jangan beli. Rumah yang tusuk sate. Ya, kalau tusuk sate masih bisa lah. Itu tadi harus bagaimana dirubah pintunya. Ya, kemudian tempat meja kerja. Meja kerja meja kerja penting. Hadap mana meja kerja Anda? Saya selalu banyak sekali karena sudah ribuan orang ya meja kerja. Ada seorang pejabat di bidang hukum ya, saya nggak bisa sebutkan namanya. Mejanya keliru Pak, menghadapnya anak buah. Anak buahnya siapa? Kerjakan Pak. Baru turu anak buah. Nggak maksudnya nggak mau kerjain. Marah-marah dia. Sama saya dipanggil. Pak, ayo minggu-minggu ya, minggu. Ya berangkat saya ke tempatnya meja. Saya rubah itu. Karena kalau dipikir hal apa itu dirubah meja bos saya, pimpinan saya. Besoknya seminggu. Wah, anak buah saya nurut-nurut semua, ya, Pak. Bagus banget. Hanya merubah meja kerja. Posisi meja kerja gitu. Kalau Anda, misalnya Pak Min, misalnya menghadap barat, berilah di ruang tamu itu kursi yang untuk Pak Min saja. Jadi mereka yang tamunya duduk ke sampingnya. Anda akan bicara 3 menit berhasil, transaksi selesai. Tapi kalau meja kerjanya keliru, Pak, misalnya Bapak itu menghadap ke barat atau ke timur, ngomongnya berbusa-busa, wah, ya, wah,
beli. Enggak, Pak. Nah, lain kali saja. Bayangin, berapa waktu Anda membuat marah, jengkel, dan sebagainya karena kesalahan meja kerja. Penting banget ya. Saya bolak-balik ngurusi meja kerjanya. Ya, oh, saya diminta Jakarta bolak-balik ini. Kemarin dulu gitu, ekspedisi yang besar yang mendatangkan barang, meja kerja saya rubah. Ya langsung aja. Ya, lupa lah Pak, ganti sudah lah nurut aja. Saya telepon saya, luar biasa Pak, omsetnya naik. Hanya letak meja kerja. Percaya nggak percaya? Ya memang itu hitungannya agak sulit ya. Karena kita katakan, kenapa? Di rumah Anda dimanapun ada namanya medan magnet Hartmann. 2 meter sekali bergerak. Jadi kalau Anda di rumahnya siapa saja, Anda merasa nyaman nggak? Kalau Anda duduk di meja kerja, Anda merasa, wah, saya telepon, banyak gagasan muncul. Ya itu tempat yang terbaik, Pak. Oleh karena itu, di situ letaknya meja kerja. Ada juga ada yang meja kerjanya di meja makan. Ya, ada yang inspirasi muncul pada waktu dia BAB. Waktu dia BAB inspirasinya muncul. Wah, cemerlang banget di Cokwadat. Tadi di kamar mandi Cokwadat, soalnya karena lupa. Ada itu. Menarik banget ya. Nah, itu tempat yang terbaik. Tempat tidur juga gitu. Nah, spraynya, maksudnya apa namanya, spray bantal ya. Itu warnanya penting loh. Saya pernah apa namanya memperbaiki penyakit seseorang nggak bisa tidur karena hanya warna spray, Pak. Ya, spraynya itu warna merah. Ya, warna maksudnya merah itu ada kembang merah dan merah panas, Pak. Dan nggak bisa tidur dia itu. Wah, itu saya kasih warna apa biru, dingin, adem, tidur tanpa obat tidur. Nah, soalnya pusing Pak, nggak bisa mikir saya, wah panas dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Urusannya cuma apa? Karena tempat apa namanya spray saja. Jadi tempat tidur penting ya, dapur dan kamar mandi. Nah, itu yang saya katakan yang dapur itu tata letaknya bagaimana, kamar mandi. Jangan sekali-kali meletakkan tempat tidur di samping kamar mandi. Jangan sekali-kali apa namanya ini misalnya ini tempat misalnya di bawah ini tempat masak, di sini tempat tidur, nggak boleh ya. Itu aturan kuno. Ya, nah kadang-kadang letak Pak nyeroknya ke dalam. Kenapa sih? Kenapa kok harus nyeroknya masak kok ke dalam? Kok nggak boleh keluar? Ya, ini adalah adat istiadat. Banyak orang dulu sampai sekarang pun kalau kita masak di Tiongkok sana ya kan selalu di luar. Kalau kita menghadap asap, jadi kita kan batuk-batuk, jadi menghadaplah ke yang kalau kalau keluar kan berarti anginnya masuk, Pak. Nah, kalau ke dalam anginnya jadi Anda tidak batuk. Itu sebenarnya itu adalah adat. Ada juga WC lah, kita bicara soal WC kamar mandi. Kenapa, Pak? Kok WC itu tidak boleh menghadap keluar? Atau menghadap ke belakang, maksudnya depannya kita itu loh. Ya dulu dan sekarang, kalau kita keluar di Tiongkok sekarang mungkin masih ada, saya nggak tahu ya. Kan WC-nya terbuka, Pak. Kalau mau ada keluar apa itu saru, ada artinya tidak sesuai dengan apa namanya ya citra kita, ya. Jadi nggak boleh menghadap keluar. Nggak boleh menghadap belakang. Kenapa? Kelihatan belakang kita harus ke samping. Jadi letak emisi di sana. Kalau sekarang ada keluar ke dalam tidak ada. Cuma masih dipakai. Saya ditanya, ya lebih baik Anda mengikuti aturan. Boleh dipakai, boleh, nggak apa-apa. Nggak dipakai, silakan. Kan itu sekali lagi apa namanya satu ilmu ya. Ya. Soalnya begini, kalau Anda membeli rumah yang bagus, biasanya orang yang rumahnya di feng shui, itu selalu hoki, Pak. Saya sampai heran juga. Kalau ada orang beli di Jakarta itu. Wah, dari rumah pindah-pindah, malah itu tambah lama, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Orang yang akan rumahnya kan kalau sudah tambah gede kan dia menjual rumahnya. Menjual rumahnya kalau harga murah. Kalau harganya murah nggak dipikir. Kalau harganya sudah di atas 5 atau 10 M, kan dia panggil ahli feng shui-nya. Ini nggak enak, Pak. Bagaimana? Oh ya, ini bagus rumahnya. Oh, udah nggak usah dirubah. Kalau sekarang dirubah, ya kalau tekernya sama, ya kalau marmernya sama, ya kalau warna catnya sama, berubah pusing, lebih baik tidak dijual, lebih baik tidak dibeli. Nah, itulah. Jadi tata letak perhitungan akan memberikan manfaat setelah rumah Anda dapat rezeki membeli rumah baru, rumah lama dijual dan dibeli dengan harga mahal karena sudah sesuai dengan apa namanya kondisi-kondisi feng shui. Jelas ya? Warna kamar tidur.
kamar kerja, ya banyak. Jadi ada warna yang bisa menyesuaikan. Misalnya Anda suka merah, satunya suka biru. Ada itu, Pak saya minta pink, oh, saya minta biru, gue geran Pak, dipasang ini bisa ada warna netral. Jadi tidak bisa bertengah. Ada warna netral. Menarik ya perhitungan-perhitungan ini. Nah, sebagai usaha penunjang yang sangat efektif. Jelas ya, nanti bisa ditanyakan. Nah, jadi kalau saya bicara ini pasar, ya pasar. Tadi yang bertanya, Pak, pasar saya bagaimana kok jelek sekali. Pasar ada sebuah medan pertempuran yang selalu berubah. Strategi Sun Tzu, 36 strategi perang. Ya, melempar batu bata mendapatkan intan berlian. Nah, ini strategi Sun Tzu ya. Makanan nggak enak dibungkus yang enak dijual mahal. Nah, itu melempar batu bata mendapatkan intan berlian. Kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri. Anda di dalam menjual apa namanya jualan apa yang dikatakan Pak Mindi tadi ya toh harus lihat pasar dong, harus lihat diri sendiri kemampuan kita bagaimana. Ya, kalau kita tahu diri kita dan kita tahu apa namanya kompetitor kita pasti menang. Tapi kalau kita nggak tahu, oh saya bisa Pak, saya bisa masak Pak. Ya, masak untuk Anda keluarga belum tentu cocok buat orang luar. Benar nggak? Bagaimana strateginya, bagaimana promosinya, bagaimana penjualannya, itu ada strategi-strategi yang Pak Min akan memberi lebih bagus daripada saya. Nah, maka kau bisa berjuang dalam 100 perjuangan tanpa risiko. Kenali bumi, kenali fungsinya, kenali tanggal lahir Anda. Kemenangan menjadi lengkap. Jadi harus tahu letaknya di mana. Anda menjual makanan, tapi di makanan mahal di kampung, bisa laku. Ya mungkin bisa ya, online ya. Tapi bisa laku banyak. Enggak, jadi harus tahu letaknya dong. Kenali langit, kamu tuh unsurnya apa? Kalau Anda nggak cocok untuk menjual makanan, Anda mencoba menjual makanan, ya bisa. Tapi Anda bersusah payah menjual, dan Anda mendapat hasil yang tidak diinginkan. Nah, lebih baik kita mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita mampu, maksud saya. Bukan mau, ya, kalau mau gampang, saya kepingin jadi Pak Mindi. Mau, bisa. Nggak mampu, ya jangan. Begitulah. Ya. Pak Mindi luar biasa, hampir 4 tahun deh. Saya kalah. Saya 98 sampai sekarang Pak 26 tahun setiap minggu. 26 tahun, 52 minggu setahun, ya 500, ya sekitar masih banyak Pak. Ya, nah kenali bumi, kenali langit, akan menjadi lengkap. Ini dia. Ini ilmu yang mungkin tidak pernah muncul juga ya. Ini ternyata menarik ini. Ada namanya kotak losung, nggak apa-apa. Nanti mau disiarkan boleh aja. Saya terbuka kok. Ini ilmu kalau ini dipakai, masyarakat Indonesia jadi makmur, ya jualannya laris, ya berkat Pak Mindi dong. Kalau saya nggak jajak Pak Mindi, saya nggak cerita soal ini. Benar nggak Pak? Ya. Jadi ini menarik ya. Ternyata ada kura-kura ketemu dengan 3, 4, 5, 6, 7. Anda lihat itu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, membentuk segitiga. 1, 2, 3, membentuk segitiga. Itu adalah perjalanan bintang. Kotak losi dikemukakan di sungai, kalau tidak salah, Yangtze, ya, kalau tidak salah ya. Itu 4.000 tahun yang lalu, pulau-pulau besar, ada nomornya. Ternyata ini ada hubungannya dengan peta dunia. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara soal tata letak, ya kalau kompas kompas barat, utara selalu ya di utara di atas, selatan selalu di bawah. Tapi kalau kita bicara soal kompas Tiongkok, utara itu di bawah. Jadi kalau kita bicara soal mengenai kompas apa namanya Lauban, itu menunjuknya bukan ke utara Pak, ke selatan jarumnya. Nah, itu ada barat daya, Anda bayangin ya, utara selatan. Kalau kita bicara utara selatan, sebelah timurnya, Pak. Ya. Jadi Anda bayangin Tiongkok ya. Utara itu apa? Dingin loh, benar nggak? Selatan panas, betul ya? Nah, ya timur apa? Lautan Pasifik ya, kayu. Barat apa? Gurun Gobi ya, kering. Tengah itu tanah. Nah, itu dari situ nanti bisa ketahuan siapa Anda. Ini sesuatu hal yang menurut saya sulit dicerna, tapi benar. Ya, jadi kalau Anda mau tahu siapa Anda misalnya menjual sesuatu, ya Anda tahu tanggal lahirnya, Anda tahu sifatnya, ya orang itu akan langsung beli pada Anda dalam waktu 2 menit. 2 menit, saya nggak bisa lama, 2 menit
Baik, Pak. Waduh, luar biasa ini. Saya beli, Pak. Loh, kok bisa? Ini ilmunya di sini. Ya, tapi perlu perhitungan ya. Nanti ada hitungannya. Inilah, jadi ada ibu, ada anak, ada ayah, ada laki-laki tertua, ada anak kecil. Itu hitungannya ya. Itu nilainya. Nilainya ibu apa? 2. Nilainya yang kecil 8. Nah, dari langit. Nah, ini dia. Siu dan unsur. Nilainya mana? 1, 9. Anda lihat itu, di sebelah kiri ya, ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelah kiri, sebelah kanan, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Ini deret ukur, Pak. Kalau kita ngomong ini deret ukur, tapi ada hubungan dengan sifat seseorang, ini akan menjadi satu hal yang mustahil menjadi benar. Mustahil. Kalau mau mana bisa, Pak. Coba aja nanti kalau mau ditanyakan, saya akan jawab. Ya, itulah. Jadi kembali lagi show, ya inilah. Jadi kalau kita bicara tahun ini hanya tahunnya, Pak. Jadi 25% ya. Sekarang naga itu jong sama anjing. Juga jong sama kerbau, jong sama... Kenapa? Anda naga itu musim panas, anjing itu musim dingin. Anda tahu sekarang ya. Jadi tidak... Juga dengan ayam, dengan kambing, dan dengan 3 tahun, beda 3 tahun. Jelas, itu yang dikatakan Liu Bu, Liu Hai, Liu Chong. Ya, nah, ini Sanhe. Nah, ini mendapatkan sesuatu. Jadi yang show, apa? Show ayam. Wah, ini oleh rezeki. Ya, show tikus oleh rezeki. Show monyet oleh rezeki. Nah, itulah. Jadi perhitungan itu sebenarnya nanti kalau tahun depan berubah, Pak. Ular sama apa? Ayo, sama anjing. Itu dapat rezeki, terus bergerak, terus bergerak. Kenapa? Itu kan tanah ya panas dan itu musimnya musim musim sebelum musim dingin adalah musim gugur. Jadi bisa saling mengisi. Jelas ya. Itulah namanya perhitungan show yang kalau Anda belajar tidak sulit mestinya. Ya, itulah. Nah, ini. Jadi yang kalau show yang bagus itu tadi show anjing, show kerbau, show kambing yang enggak hoki, yaitu semuanya banyak hoki yang perlu waspada. Ya, baik. Pak Min, Oh, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau mau terima tanya, kasih Pak silakan. Haryadi. Ya, Luar biasa. Boleh di stop screen-nya supaya kita bicara di iya, ini. baik, Pak, baik, Pak, baik, Pak. Saya screen-nya saya buang, Pak ya. Baik. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Hari, langsung dijawab nanti ya. Dari Ah, Pak Iwanto ya. bentar, Pak, sebentar. Iya, Pak, bagaimana, Pak? Dari Pak Iwanto ada sebuah pertanyaan. Ya, Saya day masternya Batang Langit Tanah atau G. tanggal berapa, Pak? Wah, nanti Pak. Dan cabang langit kambing, Wei. Ya, Warna spray yang cocok buat saya apa ya? Nah, boleh Pak Irwanto tanggal bulan lahir, tanggal lahir. ya, Pak, harus tahu tanggalnya, Pak. Jangan hanya tahunnya. Ya, ini kesalahan yang kadang-kadang bukan kesalahan, Pak. Ke kekurang akuratan. Oke, Nah, 20 Mei 1985. 20 Mei 1985. Jadi Baik, Pak. dia day masternya Batang Langit Tanah, G, dan Ya, cabang langit kambing, Wei. Warna nah, spray yang cocok. ya. Baik. Oke. Jadi, oh, 20 Mei tahun 90. Betul, Pak ya? 85, Oh, 85, sorry. 85. 85 ini kuping perlu diperbaiki ini. Iya, Pak. Sebentar. Oke. Jadi 20 Mei 85 itu sionya kerbau, Pak. Bukan kambing. Halo, Iya, 85. Sionya kerbau, Pak. Kerbau kayu, Pak. Apa Iya benar? Pak, kerbau kayu. Zaman D-Masternya itu kan tanah ya, Oh D-Master iya, Pak. warnanya. Kambing, Pak. Kambing tanah, Pak. Betul, Pak. Ya kambing tanah. Pak. Iya. Saya mau tanya warna Iya. spraynya Pak. Ini tanahnya Karena Bapak masuk ya, saya, Pak. Halo, Pak ya, Iwan.
tanah Anda terlalu banyak. Anda punya rencana besar, gagasan sangat besar, Pak ya. Rencana, to the point, Bapak. To the point, rencananya Iya. biasa, Pak. Oke, Anda tidak bisa kerjasama dengan orang lain, Pak. Pak Irwanto sebaiknya kerja sendiri, Pak ya. Nah, di sini unsur kekurangan Bapak adalah air, Pak. Iya, Anda punya semuanya, Anda punya kayunya, Anda punya apinya, tanahnya, airnya kurang, Pak. Jadi Anda perlu pakai warna biru muda, Pak. Oh, Oke. spraynya warna biru muda, Pak. Iya, kalau Bapak pergi pakai baju biru muda, Pak, akan memberikan Anda, artinya Bapak itu kan kadang-kadang to the point, Pak. Ya, to the point, ya tak 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 tak. Nah, untuk supaya Anda meredam to the point Anda menjadi lebih lebih enak, Anda pakai warna biru muda, Pak. Kenapa saya katakan begitu, Pak Irwanto? Kan itu pertanyaannya loh. Ya, karena apa? Karena sekarang Anda usia berapa ini ya? Em, 585 tuh hampir 40, 39. 39, Pak ya. Ya, halo Pak Iya, Irwan. benar, Pak. Tiga Iya, benar, sembilan, Pak. betul 39. Jadi begini, Pak. Oh, apa namanya? Anda di dalam pekerjaan Anda kan Anda hubungan dengan banyak teman, Pak. Benar nggak? Anda sejak kecil Iya, itu, Pak. Saya kerja di itu di restoran sih, di oh Amerika. ya, banyak teman, Pak. Nah, banyak teman, Pak. Menurut saya banyak temannya harus banyak ngomong, Pak. Nah, Bapak ngomongnya kurang atau bagaimana? Saya nggak jelas ya, Pak, ya. Bapak harus bagaimana promosi, Pak. Kalau perlu cari orang yang berpromosi, Pak, supaya restoran Anda menjadi sukses. Beliau Pak Hari, beliau Oh ya, siap, Pak Pak. Irwanto tuh ada di Maryland, USA. Beliau ada di Maryland, USA. Oh, Maryland, ya Pak. Hmm, Saya hmm. saya dulu mengisi di Indonesian ICCA, Pak, di Oke. Indonesia Media dengan Pak Fritz Wong. Kenal, Pak ya? Ya, itu Pak Irwanto. Jadi menurut saya, Anda sebaiknya ada warna biru muda di dalam apa, baju Anda akan menjadi Anda bagus ya dan bisa enak ngomong, Pak, supaya lebih cair itu, Pak ya. Bagus banget Anda, luar Ikut biasa. public speaking aja, Pak. Ikut public speaking aja udah. Betul, Pak. Nah, karena Nah, Anda Oke, ada siap, Pak. hubungannya dengan banyak kegiatan yang ada hubungannya dengan ngomong, Pak. komunikasi. Dia di resto, Ya, bisnisnya ya, di resto. ya. Resto itu kan kalau resto Indonesia apalagi, Pak ya, kan harus bagaimana membuat orang menjadi nyaman, itu Pak Irwanto. Jelas ya, Pak ya? Mungkin Siap, ada Pak. Pak Oke, Wijaya nih, makasih, Pak Pak. Teguh Wijaya. Pak Haryadi, Pak Teguh Wijaya ada chat juga. Oh Untuk ya. penentuan arah terbaik, metode mana yang dipakai ya Pak Bazi atau arah angin, kuah atau kimen? Meja kerja. Arah terbaik mungkin meja kerja ya. Untuk Saya pakai kuah, Pak. Saya pakai kuah. Dan ternyata selama ini 28 hampir 26 tahun saya kuah itu tuh membuat banyak hasil untuk pejabat juga. Jadi menurut saya hitung bukan dari budgetnya, tapi dari kuahnya. Hmm. Orang Barat atau orang Timur itu ternyata lebih efektif ya, lebih efektif. Cuma kalau diambil untuk ruang kerja yang terbaik. Kalau bisa, kan ada 4 itu ya. Ada yang baik, sedang, ya, tapi jangan apa namanya tidak cocok dengan tuannya. Ini ada pertanyaan kedua Pak Hari. Ya, Untuk medan magnet per 2 meter. Ini dari Pak Teguh juga ya. Untuk medan ya, magnet per 2 meter, dasar penentuannya apa ya Pak? Hartmann, Pak, penelitian Hartmann, Pak, seorang Jerman, Pak, Hmm. bukan dari saya. Dari Hartmann itu mau ternyata dia menghitung setiap, jadi orang yang apa ya, letaknya 2 meter kadang-kadang bisa minus, bisa yin. Bisa yin, Pak, dan bisa yang. Oleh karena itu, kenapa di ruang kerja Anda tempat yang terbaik di mana? Coba ada juga kalau Anda coba tempat terbaik misalnya di meja kerja, bagus. Anda bergerak 2 meter, Anda merasa nyaman nggak di situ? Kalau nggak, berarti itu sudah bekerja, Pak. Medan Manija Hartman, Pak. Oke. Jelas, Baik. Pak. Ini Abu Malik yang ditanya apa? Cuman kasih tahu kalau Sio Babi 97 kalau Sio Babi tahun 71 air apa? Air terus apa yang ditanya ini nggak jelas. Iya, Pak. Anis juga kalau Sio Babi ibu dan anak bagaimana suhu? Gimana suhu? Ini pertanyaannya apa ya? Kalau hanya sio babi sulit, Pak. Itu ramalan tuh, Pak. Oke, Iya, jelas. pertanyaannya nggak jelas. Pertanyaannya jelas. Ya, coba dijelasin ya. Kalau mau tanya silakan. Oke, Bertanya. Ya. ini Pak Sugeng. Ini Pak Sugeng. Ini pertanyaan mungkin lebih jelas.
15 Maret 1980 Pak Sugeng. 15 Ya. Maret 1980. Berarti baru 44 ya. Pria. Arah rumah terbaik apa Pak? Baik, Pak. Arah rumah terbaik adalah depan itu Pak, depan kasir. Arah rumah. ATM. Lah, iya. Tahun 80, Pak ya. Ya, 15 Maret 80. 15 Maret. Anda sebaiknya, Pak Sugeng, ya arah terbaiknya menghadap barat, Pak. Jadi kasirnya Pak menghadap barat, Pak. Nah, posisinya saya nggak tahu posisi tokonya menghadap mana ya, Pak ya. Kalau bisa menghadap barat atau timur laut, Pak. Ya, Arah coba rumah, ini arah rumah yang ditanya, arah rumah Pak Haryadi. menghadap barat, Pak. Barat ya Pak Sugeng. Oke. Nah, kalau Pak segini, nah ini pertanyaan menarik. Jadi, kalau misalnya Pak Sugeng beli rumah menghadap timur dan kebetulan istrinya orang timur, Pak, yang berkuasa di rumah itu adalah istri Anda. Meskipun Anda yang beli. Tapi kalau Anda orang barat membeli rumah ke arah barat, Anda menjadi penguasa di situ. Istri ngikutin Anda. Anda milih yang mana? Kan begitu. Ya, ya, oke. Jelas ya? Baik. Dia akhirnya cari istri 2 Pak, yang barat. Oke. Ini buka aja. Kemudian Ibu Evi Soharyati Hongkong dari Hongkong. Saya 13 Januari 78, siohnya apa? Wah, nanya sio. 13 Januari 78. Oke, sionya apa? Ya, 13 Januari, Pak ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Karena Rezeki. kita perubahan sio ular, Pak. Ular Ya, api. Wah, ular api. ular api, luar biasa ini. Bu Oh, Evi ular api ya. ya, ular api. Jadi, Bea, ini Bea. Bea 31 Januari 68. 68 berarti sudah 50 31 Januari 68. ya 56. Warna baju untuk rezeki. Ya, sebentar. 13 Januari 68. Perempuan ya, Pak ya? Bea mungkin perempuan ya. Perempuan ya, Pak ya. Oh, iya. Perempuan 31 bukan 13. 31 Januari. Ya. Iya. Baik, warna hijau, Bu. Hijau Anda, ya, Pak. iya, Anda itu terlalu banyak air, tapi airnya tidak bisa menyirami sesuatu. Jadi warna hijau. Jadi Anda itu sering pusing kepala, Pak, marah-marah lah, perutnya sakit lah. Kan itu penyakit Bu Dia. Oh iya, penyakit yang paling takut dihindarin harus apa nih? Ya itu, artinya Sakit kepala. iya sakit marah-marah, gampang marah lah, ya toh emosian lah. Jadi warna hijau. Jadi Anda di rumah, Anda pasang beli tanaman, boleh seni rezeki, beli gajah. Ingat ya, beli pot agak besar, sirami. Nah, disirami Bu. Bukan Taruh sektor mana? di Timur. depan itu, di teras. Nanti Anda sukses, ya. Teras sektor mana? Enggak, Timur. bukan di depan rumah. Oh, depan rumah. Iya, beli pot dari tanah liat, ya kasih skupnya, Anda sirami, pegang rezeki, Anda sembuh Pak, rezeki naik. Oke. Oh, Baik gitu ya. ya. Lanjut. Terus sektor rezeki meja kerjanya ngadep mana, Pak? Wah. Ya, tahun 68 ya? Iya, Januari. Oke, ya menghadap ke timur, selatan, utara Bu. Timur, selatan, utara cocok. Ya, jangan menghadap barat ya. Iya. Ada akses ya. Oke, sekarang lanjut. Jangan suka spekulasi Bu. Nggih. Ya, Ini Pak Iwanto ini ada pertanyaan apa sih? Gua yang dimaksud apakah Ming gua Pak? Apa nggak ngerti saya. Ami Laksmi, ini Ami Laksmi. Pak izin tanya, saya lahir 20 Maret 87. Ami Laksmi 24 Maret 87. 24 Maret Pak ya. Ya, 87 berarti sudah 37 ya. 27 ya. Jodoh dan rezeki terbaiknya seperti apa ya? Waduh, ini jodoh mah udah lari ke ini aja lah. Sering. Gini Dek Laksmi ya? Ami Laksmi. Ami Laksmi, Anda itu menasihati orang pinter. Kenapa Anda nggak bisa menasihati diri sendiri? Itu Anda harus bisa menasihati diri sendiri. Anda mau memberi nasihat pada orang lain, wah Anda dipuji setinggi langit. Cobalah Anda mencoba memperbaiki diri Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mangkelan, Dek.
Jangan Jangan, mauan. gampang marah ya. Nah, Tersinggung. kalau ada satu masalah jangan dipendam, nanti sakit Anda. Ya, Hmm. toh. Itu yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga, Anda itu bagus loh, ya, kami bagus luar biasa sebenarnya ya bagus banget. Ya, Tapi ini nyangkut jodoh nih. Jodohnya gimana nih? Apa yang harus dilakukan? nah, Tadi iya, jangan mudah tersinggung ya. iya, dia 87 ya lahirnya ya. Nah, apa Iya, dulu? Cip, Pak. Oke, 87. Coba saya hitungnya dulu sebentar. Ya, Heeh. Namanya Rasmi Satiti, Pak. oke, 87. Jadi Nah, karena malu. namanya ini tidak benar nih kalau begitu Anda ya. masih ingat peristiwa umur 15 itu? Umur 15. Ya, Anda patah hati ya? 15 nggak sih? 15 Lupa, Pak. SMP 3, 15 SMP 3 lah, itu SMP 3. Iya, Anda masih diingat-ingat. SMA 1. SMP 3 atau SMA 1. Coba ada pacar enggak, Pak. 2015, ayo. 2015 cepat tuh. 2015. 2015 udah 13 tambah 15, 28 tahun. Iya, 2015. Iya, 28 tahun. iya, iya. Jangan dipikirkan deh. Itu masalah-masalah lalu-lalu itu membuat Anda karena masalah lalu Anda merasa bahwa semua tidak benar. Harus dibuang itu. Oke. Dibuang ke semua itu. Ya toh, Oke. kan Anda patah hati berat itu 2015 itu. 2015 umur 28 berarti ya. Ya, ya, buang itu, buang, ya. Oke, jangan disimpan memori buruk ya. Oke. Ya, Anda soalnya orangnya sangat romantis, jadi Anda pikirkan orang lain mikirkan sehari, Anda setahun tidak selesai itu. Emang Itu gua Oh. pikirin itu. Gua pikirin gitu. Ya kita pikirin kagak mikirin kita mikirin lagi sih, Mbak. lainnya udah nggak pikirin, dia masih mikirin. Oh, yang ini, lihat orang laki-laki, wah begini, sudah itu membuat masalah loh. Buang. Mikirin saya aja, Mbak Ami. Oke. Oke. Siap, Ini siap. Del siapa nih? Del nggak ada salam dari Sarbini. Oh, Sarbini. Ini Pak Sarbini kok namanya Del sih. Wasio kelinci lagi tidak baik tahun ini. Apa yang dilakukan untuk mengurangi efek negatif? Nanti private aja nih Pak Sarbini ya sama Pak Aryadi ya. Iya. Pasal Tetanggaan. untuk dewi. Sama Pak Yanto juga nih ojo takon Pak Yanto ya. Kocok dewi. Sehat-sehat, Pak. Pak Herman Sujadi, dokter ini ya, teman SMP kok. Iya. Mohon maaf ada urusan. Oke, nggak apa-apa. Iya. Jika anak kelahiran 23 Oktober 71, ini Abu Maliknya, anaknya lahir 23 Oktober 71. Ya. Itu anaknya. Dalam menghadapi tahun ini apa yang dilakukan? Jadi apa yang harus dilakukan untuk anak yang tak lahir 23 Oktober? Laki perempuan, Pak? Laki perempuan, Pak Bu. Beda ya, laki dan perempuan ya? Oke, belum terjawab kalau gitu. Laki. Oke, tahun ini bagaimana gitu, Pak ya? Sekarang dia usianya berapa itu? 43. 43. 42 ke 43. 42 ke 43, Pak Abdul Malik. Bagus banget Anda. Oke, sebenarnya dia kan konsultan, Pak. Halo? Iya, konsultan. Kan dia sudah pemimpin, Pak. Kan sudah dia kan sudah memimpin usaha sendiri toh, Pak. Ya. Ya, ini tahun ini Pak harus sudah merintis usaha sendiri, Pak. Karena rezekinya bagus tuh. Dia pernah sukses pada waktu umur 24 sampai 28. Bapak ingat ya? 24. Masih ingat, Pak. Masih Nah, ingat. ini sekarang dia lagi masuk lagi, Pak. Siapkan, Pak. Anda beri apa namanya support. Ini rezekinya lagi gede loh, Pak. 95 sampai 99 berarti. Kalau 95 sampai 99 ya. Rajin. Ya. Iya, siapkan, Pak ya. 95 sampai 2000 itu sukses. Nah, iya, ini mau sukses lagi, Pak. Bapak siapkan enggak? Siap, Oke, laksanakan. Oke, ini Pak Ivan. Sekarang Pak Ivan ya. Saya Ivan 14 Desember 81. Saya ada masalah dengan suara dan tenggorokan. Iya, 14 Desember 81. 81, Pak ya. 3. Saya ada masalah dengan suara dan tenggorokan. Sebaiknya pakai warna apa ya? Atau harus apa? Wah, ikut itu aja, itu aja voice coach aja. Ini Pak Ivan, Anda ini kan tipe pemimpin. Tipe pemimpin kan tipe pengatur, ya toh. Ini masalahnya. Nah, kalau Anda mengatur dengan model yang kenceng, harus begini, dan tidak bisa tercapai, yang kena paru-paru Anda, Pak.
Jadi sebenarnya itu adalah bukan karena apa tapi karena paru-paru ya, karena Anda metalnya sangat kuat. Metal udah rasa khawatir, Pak. Anda sebagai orang pemimpin khawatir, wah ini apa kerjaanku? Akhirnya yang muncul adalah apa namanya energinya paru-paru terlalu kuat, Pak. Akhirnya merusak pada itu, Pak. Jadi menurut saya slow, slow, slow. Lebih banyak Anda slow, Pak. Jangan carpe diem. Itu, Pak. Jadi kira-kira kalau terapinya adalah satu apa ya, volume atau volume suara perlu diturunin. Kedua, tapi pakai warna baju apa nih? Biru atau Oh, warna baju yang bagus, Pak ya. Sebaiknya warna baju yang urusan tanah, Pak. Tanah itu coklat? coklat Muda muda, ya? Coklat coklat ya. muda. Anda nanti Coklat sembuh, Pak. coklat. Coklat muda. Jadi itu meredam. Jadi Anda itu warna tanah itu ada bagaimana membuat satu solusi. Jangan Anda seperti Anda, oh begini, harus begini. Nah, kalau tidak bisa, Pak. Anak buah tidak bisa. Ya, Anda harus punya strategi yang berbeda. Dengan Anda membuka strategi, suara Anda nanti jadi hebat. Baik ya. Jadi Ya. satu adalah warna suara ketika bicara dikurangi volumenya. Kedua, menggunakan baju dengan nuansa tanah ya. Nah, itu, Pak. Pakaian lah nuansa tanah ya. Ya. Malah Pak, ini BM 011 itu siapa ya? Namanya nggak ada ya. Saya Junai. Oke, Junai. Apakah rumah hadap timur laut bagus nggak ya? Warna baju apa? 10 Desember 87. 10 Desember 87. di 87. Ya. Menanyanya hadap rumah timur laut bagus nggak? Jadi rumah beliau ini sekarang di hadap timur laut, bagus Ya, nggak? Pak. Untuk warna baju Iya, apa Pak. yang bagus ya? Ya. Yang sebenarnya timur, Pak, yang bagus, Pak. Anda itu kalau timur laut masuk barat, Pak. Anda kebetulan 87 itu adalah warna yang 87, Pak ya? Ya, 10 Iya, Desember iya. 87. 87 adalah 4, Pak. Jadi utara, Pak. Utara. Kalau istri Anda tahun berapa lahirnya? Istri 20 di Mei dia, 1990. 27 Mei. 27 Mei 990. Oke, 90, Pak ya. Oke, ya, menghadap kemana tadi, Pak? Bapak? Timur Laut. Timur laut. Oh ya, berarti rumah istri, Pak. Istri yang kuasa, Pak. Hmm. Ya. Istri lebih menguasai rumah lah ya. Iya, Anda dikuasai. Meskipun Anda yang beli rumahnya loh. Oke, Pak Ivan lagi. Kok ada Ivan lagi? Iya, kalau bisa Oke. meja kerjanya, tidurnya kepalanya sesuai dengan Anda aja. Menghadap timur, Pak. Supaya Anda menguasai, kalau istri menguasai rumah, Anda menguasai tempat tidur gitu loh. Jadi Oke. sudah seimbang, ya. Pak Hadap Ivan, timur ya Pak tempat tidur. Ya, ya, Oke, ya. Pak. Timur ya. Terima Oke. kasih. Itu warna bajunya apa ya, Pak ya? Oh, sebaiknya warnanya baju Anda putih, Pak. Anda Putih. logamnya nggak ada. Anda kadang-kadang terlalu goyang kiri dan kanan, Pak. Tidak stabil Anda itu. Ya, kadang-kadang kalau Anda kerja langsung to the point, tapi kadang-kadang bingung sendiri Anda. Jadi putih itu memperkuat, jadi warna logam. Atau Anda pakai kalung logam, Pak, supaya mantap Anda. Oke, kalung logam atau warna Logam putih perak ya? Iya, boleh. Atau Supaya emas ya? mantap. Anda nggak mantap sekali. Aku dengerin ini begitu, dengerin ini begitu, goyang terus toh. Oke, labil lah ya. Oke. Stabil. Ivan, Oke. Terima kasih ya, Pak. Pak Ari, Ivan anaknya Pak Ivan 12 Februari 2021. Ini baru menginjak 3 tahun ya. Oh iya, 12 Februari. 21 anak ini. Oh, Anaknya. tahun 2021 ya? Baru 3 tahun nih. Oke. Sio kerbau didiagnosa autis. Sebaiknya remedinya apa nih? Apa yang perlu dilakukan? Oh, di akupuntur itu ada ilmu yang mengobati orang autis, Pak. Jadi kalau menurut saya, maaf ya, saya langsung praktekkan. Anda pegang setiap pagi itu kepala sampai ke belakang, Pak, sampai ke tulang punggung. Anda pijet, Pak. Jelas ya? Pijet ya, Pak ya. Kemudian yang bagian tangan, ini tangan ya, tangan. Anda pijet dari bahu ke sini, Pak. Ke depan ya. Ya, ke depan. Jauh ke pangkal Yang bagian dalam. Bagian dalam. Nah, yang sini keluar, Pak. Itu, Pak. Yang bagian dada dari pusat dinaikkan ke atas, Pak. Terus langsung. Sambil nonton TV. Naik ke Ya. tenggorokan ya. Pusat Ya, tenggorokan ya. Pusat Anda tenggorokan. coba, Pak, 30 kali, 30 pagi, sore. Nanti Anda lihat perkembangan dalam seminggu.
Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, dia kadang-kadang artinya itu perlu Pak, lampunya dipasang Pak di kamar tidurnya. Kasih lampu kecil di bagian selatan kamar tidurnya Pak. Kasih lampu kecil Pak. Kasih lampu kecil Pak. Jelas ya, kecil yang menyala terus itu. Yang 1 watt nyalain terus Pak. Ya, jelas Pak ya? Ya, oke. Ya, Ini jelas Pak. Bapak Funky ini saya mungkin saya 7 Mei 93. Ya, 7 Mei 93. 7 Mei 93. Sionya apa ya? Ini bisa di-search di bawah Google sebetulnya sih gini sih. Bentar, Kalau nanya Sio doang sih di-search di bawah Google bisa lah. laki-laki, oh ya. Sionya sio ayam. Ya, Ayam air, tahunnya, bulannya, Ayam air. apa ya, ular api, harinya tikus tanah, jamnya nggak tahu saya. Oke. Warna keberuntungan apa? Bajunya Warna keberuntungan adalah warna hijau. hijau ya. Pak Ben, sekarang ini Pak Ben ya. Ini karena banyak nih Hijau pertanyaan. muda, jangan kalau laki-laki pakai hijau tua kan nggak bagus ya, hijau muda. Coba Anda coba itu. Ya, ya, Pak Ben nih sekarang, Pak Ben ya. ya. Kamar tidur ada di lantai 2, Ya. pintunya hadap selatan, Pak Ben nih. Tapi ini belum ngomong lahirnya kapan nih, Pak Ben. Sembarang tahun nih, sembarang bulan. Udah bisa Pak. Tidur ada di lantai 2, pintu hadap selatan, kasur kepala menghadap utara. Mungkin diperbaiki dulu tanggal Iya. lahir dan segala ya. Tanggal lahirnya juga. Pintu saya bicara Pak, pintu itu ada ukurannya. Kalau kita pintu itu kalau dibuka 1 dan 2 harus sama-sama. Kalau ada pintu rumah buka 1 dan 2 itu sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Kalau apa namanya kupu tarung ya. Kalau orang Jawa ngomong kupu tarung. Nah, tingginya juga gitu. Tingginya rongnya, maksudnya tinggi dari lantai itu harus dihitung betul itu. Kadang-kadang keliru ya, keliru sekali itu. Pokoknya membuat ukurannya tukang kayu. Nah, tukang kayu, coba Anda beli etalase ke toko-toko orang Tionghoa. Itu ukurannya tingginya dan lebarnya sudah dihitung, termasuk rodanya itu. Jadi orang yang beli etalase selalu, waduh, beli di situ mesti rezeki. Nah, dihitung itu, Pak. Oke, ini Prianto Adi. Ini apa nih, Yolanda ya? Ini Prianto Adi, tapi yang tertulisnya Yolanda Mega Pratiwi 5 Agustus 91. Ya, 5 Agustus 91. Lahir jam 4 subuh. 91 Pak ya? Ya, 91 4 subuh ya. Ya, jam 4 subuh ya. Cocoknya usaha apa tuh, spraynya warna apa ya? Oh. Tadi saya misi jualan spray kayaknya laku nih. Jualan spray nih sama jualan baju nih warna. Iya, wah ini rencananya banyak Mas Mbak Yolanda ini. Wah, luar biasa. Cuma kalau rencana tidak diatur dengan baik, cuma sekedar semangat, mana bisa jalan. Warnanya biru, Mak. Anda Biru, pakai biru muda. Biru muda ya, Spraynya biru muda. Supaya Anda itu tidak tergesa-gesa. Anda kalau melakukan harus bisa. Nah, kalau kemampuannya Anda cuma 1 kilo, Anda mengangkat 10 kilo, remuk Anda sakit. Jadi harus tenang, harus dilihat dulu bagaimana strateginya, gitu loh caranya. Ya. Mas Salomo, sekarang Salomo. Ya. Lahir Salomo laki ya, lahir 14 Juli 81. 14 Juli 81. Ya, Juli 81. Ya, bagaimana Mas? Keberuntungan baju apa ya? Oke, 81. Usahanya apa ya tahun 2024? Oke, 2024 usaha apa? Sebentar itu 2024. Percetakan duit lah bikin. Cetak duit. Tahun 2021 apa yang terjadi? Begitu pertanyaannya, Pak ya. 24. Oh ya, 24. Sorry. Duit apa? Sebentar. Bikin percetakan duit lah. Oh ya. 2024. Ya. Bagus Mas Alumu. Kenapa Anda tahun ini akan mendapat banyak kepercayaan seperti tahun 2000. Suaranya hilang. Ambil kesempatan ini, Anda tunjukkan supaya Anda mendapat sesuatu yang luar biasa tahun 2024 ya. Bagaimana strateginya mengambilnya? Kan itu pertanyaannya ya. Ya, bagaimana Anda membuat kreativitas dalam hidup Anda? Anda orang hebat, Anda punya kreativitas luar biasa. Cuma, ini cumanya, kenapa? Anda kadang-kadang mau ngomong itu malu lah. Ya, takut lah. Ya ikut public speaking wis.
Nah, itu. Ya, Oke, dan juga Pak Anda Mersa, gampang tersinggung. Pak Mersa Gamal, Pak Mersa Gamal. Harus hilangkan rasa tersinggung, tunjukkan siapa power Anda. Oke, jadi perlu confident lah ya, naikkan ya. Baik, Pak Mersa Gamal lahir 28 Januari 1965, Pak Haryadi. 28 Januari 65. Jadi baru 59 lah. Oke, Shio Nagakayu katanya. Apa pekerjaan paling tepat tahun ini sebagai pensiunan? Kalau pensiunan ya paling tepat tuh ya kelonan. Pak, nih Pak, kok hilang nih Pak ini? Pak siapa? Saya cek. Ini Pak. Signalnya paling Pak. Iya, kok hilang nih? Signalnya biasanya. Iya, mau tak cek dulu. Ada nggak ya? Hilang Pak Riyadi. Haryadinya hilang nih. Iya. Ketresut ini. Oh, signalnya. Coba kita tunggu 1-2 menit ya, walaupun waktunya sudah over ya. Waktunya sudah over Pasar banyak. Bini sudah jawab Pak. Pasar Bini aja sudah jawab. Pasar Bini jawabannya nanti mesti beli lumpia. Oh, Pak Haryadi Pasar ada Bini. nih, Pak Haryadi. Ada, Pak. Oh, Oh. oh, Hilang Pak Riyadi. signalnya hilang Pak Haryadi. Sayang. Dia nanti kalau tanya Pak Mindi apa usaha saya kreativitas, Pak. Oh, yang Dia berkaitan dengan orang, kreativitas iya, ya. dia orang pinter sebetulnya punya banyak rencana besar ya. Banyak Oke. rencana besar, Pak. Harus didukung sama semuanya, Oke. termasuk Ini power. Pak Mersa berkaitan dengan creativity ya Pak Mersa. Creativity ya, termasuk art di situ ya. Iya, Pak. Iya, betul. Oke. Pak Laksmi sudah, Pak Yusuf malah Pak saya lahir 4 Juni 66. Ya, 4 Juni 66. 66 ya. Prospek tahun ini. Oh, 66. Prospek tahun ini. Iya. Oke, Pak Juni laki-laki ya, Pak ya. Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Pak Yusuf, prospeknya tahun ini. Ya, Anda menjual, Anda konsultan, Pak. Halo, Pak Yusuf. Anda Pak Yusuf konsultan. sebagai consulting lah, sebagai consulting ya. Iya. Oke. Bagus dia itu sebenarnya. Jual gagasan, jual ide ya, Pak Ah, Yusuf. jual ide. Idenya Gagasan. di mana? Idenya belajar dari Pak Mindi ya. Oh. Ini rezeki masuk loh, Pak Yusuf. Halo. Iya, Anda, Pak. iya, tahun 2021 rezeki masuk lagi 2024, siap ya? Siap. Oke. Teman-teman, hubungan teman dipersiapkan dengan baik. Anda hubungan Nah. teman luar biasa. Kalau orang luar biasa dan yakin dengan diri Anda akan banyak rezeki. Oke, siap. Sekarang Pak Jarot nih, Jarot Wahyono ya, Pak Jarot Wahyono. Lahir 8 September 92. Ini agak sedikit molor ya Pak Haryadi ya. Maaf ya. Apa-apa, Pak. Oke, 8 September 92. 8 September 92. Iya, apa yang mau ditanyakan, Pak? Strategi controlling emosi seperti apa, Pak? Nah, ini Oh. kelihatan emosian, nesuan, gampang ngamuan nih. Laki perempuan, Pak? Laki, Pak Jarot Wahyono. Iya. Strategi Gini. controlling emosional seperti apa? Iya, Pak. Dari Anda setting lingkungan rumah, jadi faktor setting lingkungan rumah serta kebiasaan yang perlu dilakukan terkait sikap, attitude. Oh, betul, Pak. yang panjang usus, sabar. Iya. Gini, Pak. Anda ini kan kalau Anda waktu Anda tidak emosi kan jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan maksudnya ke mall, kemana. Jangan, jadi Anda bisa melihat sesuatu yang berbeda. Anda merasa nyaman, Pak. Dan juga yang Pak Jarot tinggal di mana ya Pak Jarot nih? Oh, malam Pak, di Malang. Malang. Oh. Nah, jalan satu hari 4 kilo Pak Jarot. Jalan 1 hari 4 kilo ya. 1 hari 4 kilo, kira-kira 20 hari nyampe Surabaya, Pak. Pak Jarot ini orangnya kaku banget tuh, Pak. Keras banget tuh ya.
Keras banget Anda itu. 4 kilo, Sebenarnya, 4 kilo, 4 kilo. iya. Lama-lama istrinya nyari loh. Kemana pojokku kok hilang? Atau di Surabaya. Anda gini Pak, kalau Anda dipikirkan langsung diucapkan, Anda nanti salah ngomong Pak. Anda kadang-kadang selalu berkeyakinan yang Anda bicarakan selalu harus Anda lakukan. Tapi kalau Anda jangan dipikirkan, Anda terus ngomong, bicara, Anda menjadi satu keputusan. Ini yang membuat masalah Pak. Dan itu yang terjadi setiap kali ada masalah kan begitu Pak Jarod. Jadi kurang ini ya, kurang apa namanya? Kurang mengendapkan ya, kurang mengendapkan Jadi masalah sebelum ya. Perlu dikeluarkan, pemikiran harus matang. strateginya bagaimana, itu yang penting Pak. Apakah tahun ini ada bisa berhasil? Ini pertanyaan yang menarik Pak. Tahun ini apakah sukses Pak? Oke, kalau tahun ini Pak, hati-hati dengan usaha yang apa namanya, yang Anda mengeluarkan sesuatu perkataan atau perkataan pada teman yang tidak membuat Anda baik, jangan bicara Pak. Oke. Jangan ngambil keputusan. Oke, jadi kalau bahasa ininya hindari penggunaan kata-kata yang kurang nyaman lah, ya. Ya, dan akan memvonis Anda gitu loh masalahnya, Pak. Ya, Oke, aku sudah ngomong ya bisa. Nah, Anda rugi ya sudah Anda lakukan. Lah itu kan enggak benar, Pak. Lebih baik Anda hitung dulu. Oh, ya untung jalan gitu. Kalau enggak untung ya jangan, Pak. Gitu loh, Pak. Jarod ya. Jelas. Palupi nih, namanya Woro Palupi. Ya. Woro Palupi itu laki perempuan sih. Woro Palupi perempuan kali ya. Ya. Untuk kesehatan Perempuan, rezeki. Pak. Perempuan ya. Oke. Apa Palupi? 24 September 94. 24 September 94. Untuk Ya. kesehatan dan rezeki harus gimana? Ada. Ya, baik. Sekali lagi ini perhitungan ya. Saya bukan paranormal loh, maaf ya. Ya, oke. Banyak amal lah ya, banyak amal lah. Iya. Anda konsultan ya, Dek? Halo. Bukan, Pak. Anda sering dimintai pendapat sama teman ya? Iya. Nah, itu kan konsultan, Dek. Oh, Kongkonan Sultan. Iya, konsultan. Apa yang ditanyakan tadi? Semangat. Anda itu semangat. Kesehatan dan rezeki. Hati-hati, nggak bisa tidur. Anda sering pakai warna pink ya, apa namanya, spraynya merah muda gitu, Dek. iya. Ya, Anda semangatnya turun. Sudah semangat turun, Anda diam aja, bener nggak? Iya, benar. Lah iya, jangan itu. Semangat, kasih lampu di kamar. Begitu Anda lihat lampu, Anda lihat semangat. Lihat lampu, jadi harus ada semangat, benar ya. Nggak boleh spray warna pink. Iya. Anda punya banyak rencana, tapi nggak ada yang mendukung, jadi Anda bisa termangu-mangu setiap hari itu. Saya mau jualan spray dah. Kita PO bikin PO aja. PO bikin spray ya. Jual kopi, Pak ya. Lahir jam 8. Anda sudah cukup, Pak Min? Udah cukup ya. Yang lain nggak ada lagi. Nanti silahkan bertanya langsung ke Pak Haryadi saja. Udah kita closing ya. Udah sangat-sangat jauh dari waktu yang sudah kita siapkan. Baik, Pak Haryadi tadi sudah ditulis di slide-nya. Saya berikan kata nasihat, Pak ya. Oke, silahkan sambil closing, Pak Haryadi. Closing. Baik, terima kasih. Terima kasih atas bantuan Pak Min. Saya senang sekali Anda bisa artinya bertanya dan saya bisa memberikan satu solusi yang mungkin bermanfaat untuk masa depan. Orang yang tidak dinasihati tidak akan menjadi baik dengan sendirinya. Genta yang tidak dipukul tidak akan berdentang dengan sendirinya. Perjalanan yang tidak ditempuh tidak akan pernah sampai ke tujuan. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan takkan pernah akan selesai dengan sendirinya. Terima kasih. Salam sehat po. Oke, Bapak Ibu semua silakan boleh open videonya. Kita ucapkan terima kasih, kasih tepuk tangan, kasih jempol, kasih kyonghi. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Haryadi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Maaf sedikit molor nih, luar biasa. Tidak apa-apa, ya molor habis setengah jam, Pak ya. Baik, Pak Din, sampai ketemu pada lain kesempatan. Ya, terima kasih, sukses semuanya. Saya menambahkan banyak pengagumnya Pak Haryadi. Oh, nggih, matur suwun Pak Yanto. Kapan buka rek? Iki rambut potong rambutnya kapan rek kira? Sudah buka, Bos, sudah buka. Saya tak kasih linknya. Sudah Oh buka. iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Haryadi. Terima kasih banyak. Iya. Amin. Tak potong aku sampean aku.
Ye, monggo matur suwun, Pak. Saya Oke, mengundurkan matur diri, Pak ya. suwun, Terus ya. Matur suwun, matur suwun, matur Oke, suwun. matur suwun, Pak.